Hari ini Jumat 4 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita sudah memasuki bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat hari Jumat yang akan datang adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Kita memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul yang mulia, seorang kekasih Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus tidak lain dan tidak bukan merupakan rahmat bagi seluruh alam, yang dengan akhlak beliau menjadi contoh dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang mulia, ada contoh yang baik yang merupakan keteladanan bagi kita orang-orang yang beriman. Ya Nabi sebagai seorang manusia biasa, ya Nabi sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang teman, bahkan sebagai seorang pemimpin, seluruhnya ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Rabiul Awal ini, saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam rangka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sampai dia mencintai aku melebihi cintanya kepada dirinya, orang tuanya, bahkan anaknya sendiri. Maka oleh karena itu, bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak kenal siapa Nabi kita? Maka tugas kita di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid ini adalah mengenal Nabi terlebih dahulu. Dulu peringatan-peringatan Maulid itu diadakan pendahuluannya dengan membacakan Maulidur Rasul Al-Barjanji, dibacakan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Bahkan Al-Barjanji yang kita bacakan setiap Maulid itu pada dasarnya adalah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena berbahasa Arab kita tidak paham, akhirnya hanya sebagai seremonial biasa, hanya sekadar formalitas, nyanyian hiburan semata, tanpa kita tahu makna daripada kalimat Al-Barjanji itu sendiri. Ketika kita baca walamma tamma hamlihi syahrani, ketika Nabi berada dalam kandungan emaknya 2 bulan, tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah, meninggallah ayahnya Abdullah di kota Madinah. Terus itu adalah merupakan kisah. Tujuannya, saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita mengenal Nabi kita, ketika kita tahu sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada beliau. Bagaimana hebatnya akhlaknya, bagaimana hebatnya perjuangannya, bagaimana kesabarannya, tentu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, peringatan Maulid yang diadakan harus terus kita lestarikan. Walaupun mungkin ada yang mengatakan bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi, silahkan. Tapi bagi kita peringatan Maulid diadakan bukan merupakan tujuan, bukan sekedar acara formalitas biasa, tapi acara peringatan Maulid adalah sebuah metode, sebuah momentum yang kita gunakan untuk memperkenalkan Nabi kita kepada diri kita, kepada anak generasi muda kita. Jangan sampai generasi kita pada hari ini tidak kenal siapa nabinya. Mereka lebih mengidolakan artis, mereka lebih mengidolakan yang lain selain daripada Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Maka tugas kita pertama di bulan Rabiul Awal adalah bukti kita cinta kepada Rasulullah, pelajari sirah perjalanan hidupnya agar menumbuhkan rasa cinta kita. Silahkan beli buku Sirah Nabawiyah,
silahkan beli buku yang mengenalkan kita kepada Rasul. Kalaupun tak sempat membeli, sekarang ada media sosial, ada YouTube, ada TikTok. Ketik sirah nabawiyah, mulai dari Nabi lahir sampai Nabi menjadi Nabi dan Rasul, sampai bagaimana cintanya kepada beliau, kepada kita. Mari kita pelajari dalam bulan Maulid Nabi SAW. Yang kedua, bukti kita cinta kepada Rasul setelah kita pelajari sejarahnya, maka yang kedua adalah kita ikuti dan kita teladani akhlak dan apa yang diperintahkan Rasul kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, kalau seandainya kalian benar-benar cinta kepadaku, kata Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu." Apapun yang diperintahkan Rasul kepadamu, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dilarangnya, maka tinggalkan. Maka bukti kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah meneladaninya, mengikutinya, mencontoh akhlak yang beliau tunjukkan kepada kita, sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji akhlak Nabi kita dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa akhlak engkau Muhammad adalah akhlak yang sangat mulia. Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimanakah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang berjalan. Maka oleh karena itu, saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sunnah-sunnah Nabi, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, mari kita pelajari dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan. Mulai dari bangun tidur, bagaimana Nabi mengajarkan bangun tidur, apa doanya, masuk kamar mandi dengan kaki kiri membaca doa, kemudian terus makan dengan tangan kanan, tidak boleh berdiri, minum dengan duduk, berpakaian seperti apa, berkeluarga seperti apa, kemudian terus berakhlak bersendau gurau seperti apa, semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi. Tinggal kita pelajari, kemudian kita amal-amalkan. Jangan terpikir dengan kita bahwa kita berangan-angan melakukan amal-amal besar tetapi meninggalkan amal-amal yang kecil. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'ah, kata Rasul. Jangan kalian anggap enteng dengan amal-amal yang kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walau itu hanya sekedar senyum saja di depan saudaramu. Kita mungkin berangan-angan ingin ibadah umroh, kita berangan-angan ingin salat tahajud sekian rakaat, kita berangan-angan ingin sedekah dengan jumlah yang besar. Tetapi ada amal-amal yang kecil yang sebenarnya kalau kita lakukan tidak perlu modal, hanya perlu kemauan saja. Salat berjamaah 5 waktu ke masjid, membaca Al-Quran, berzikir pagi dan sore adalah amal-amalan yang tak perlu modal, tapi perlu kemauan dari diri kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man ahya sunnati inda fasadi ummati, siapa yang mengamalkan sunnahku di tengah-tengah rusaknya akhlak umatku, maka baginya pahala syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Maulid Rabiul Awal yang kita sedang berada di dalamnya, mari kita jadikan momen, kesempatan untuk lebih mengenal diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengenal Rasul, membaca sirahnya, perjuangannya, hidupnya yang dia korbankan untuk agama dan untuk kepentingan kita, bahkan sampai akhir hayatnya yang beliau ingat adalah ummati ummati, kita yang diingat dan kita yang akan disyafaatkannya.
begitu cintanya beliau kepada kita, maka kita kenal beliau sehingga kita mencintai beliau. Kemudian mari di bulan Rabiul Awal ini kita pelajari sunnah-sunnah yang diajarkan beliau. Tak perlu kita berangan-angan yang besar-besar, tapi meninggalkan yang kecil-kecil. Mulai dari hal-hal yang kecil yang diajarkan Nabi, kita amalkan. Kita hidupkan sunnah Nabi dengan salat berjamaah, kita hidupkan dengan membaca Al-Quran, maka itu sudah termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun peringatan Maulid yang kita adakan adalah dalam bentuk rasa syukur kita, mengingat dan mengenang lahirnya seorang nabi yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa peringatan Maulid bukan sekedar seremonial acara biasa, tetapi adalah ekspresi bahwa kita cinta kepada Rasulullah, kita mengenang perjuangannya, maka tetap kita laksanakan di masjid-masjid kita, di perwiritan-perwiritan kita, sehingga kita tetap mengenang akan Rasulullah yang mulia, yang syafaatnya sangat kita nantikan ketika nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menghidupkan sunnah beliau dan menjadi orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.